Perkenalkan, saya Zamzam Zaul Firdaus, CGP Angkatan 8, SMK Negeri 2 Muntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan melaksanakan sebuah prosesi tahapan supervisi akademik yang akan dimulai dari tahapan pertama yaitu pra-observasi, tahapan kedua observasi supervisi akademik, dan tahapan terakhir yaitu pasca observasi. Untuk lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama untuk tahapan pertama yaitu tahapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tajidin Nur. Apa kabar hari ini Pak Idin? Alhamdulillah baik Pak ya. Nah, seperti yang sudah kita rencanakan bahwasanya saya akan menyertai Pak Idin terkait dengan kegiatan sebuah observasi akademik pada kelas Pak Tajidin. Mungkin kalau boleh tahu Pak Tajidin nanti akan mengajar kelas berapa Pak Tajidin? Kebetulan hari saya mengajar kelas 10 di 1 Pak, jadi mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif Pak Tajidin ya. Mungkin kalau boleh menceritakan sedikit seperti apa kira-kira situasi karakteristik kelasnya Pak Tajidin nantinya. Mungkin hari ini karena saya kan ngajarnya hari pagi, bagi mungkin masih pagi lah, masih jam 10 kan Pak ya. Dan anak mungkin masih fresh gitu. Tapi kalau di kelas lain mungkin sudah siang hari itu mungkin anak-anaknya kan sudah ada yang sudah ngantuk kan, itu kan. Jadi kalau pagi ini mungkin masih bisa lah dikondisikan, dan saya tetap juga mengantisipasi dengan metode-metode pembelajaran yang lain biar anak-anak bisa menyesuaikan dan saya juga bisa memahami kondisi kelas gitu. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Kira-kira menurut Pak Tajidin nanti tujuan pembelajaran yang tertuang di dalam rencana pembelajaran apa kira-kira tujuan Pak? Kebetulan ini sudah sampai elemen nomor 5 Pak. Jadi elemen nomor 5 itu saya simpulkan ada 4 pembelajaran Pak. Ada 4 Pak ya? Ada 4 pembelajaran. Nah, untuk yang pertama hari ini saya fokuskan di video pembelajaran yang pertama Pak. Jadi yaitu memahami fungsi dan cara penggunaan alat ukur. Jadi hari ini saya fokuskan ke TP nomor 1 dulu Pak. Terus untuk TP nomor 2 nya nanti mungkin pada berikutnya Pak. Jadi TP nomor 2, 3, 4 berikutnya Pak. Ya, betul Pak. Jadi untuk hari ini Bapak Tajidin akan fokus pada sebuah tujuan pembelajaran terkait dengan fungsi penggunaan alat ukur Pak ya. Mungkin lebih detailnya Pak nanti Pak, indikator-indikator apa yang akan Bapak kuatkan kembali terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Tajidin rumuskan dalam rencana Pak nanti Pak. Seperti apa? Jadi karena ini kan di elemen ini kan sesuai kegiatan belajarnya kan itu anak-anak kan mereka harus bisa memahami pemeliharaan dan perbaikan dari sebelum teknik otomotif. Nah itu kan sebelum anak-anak itu memahami dan memahami pemeliharaan dan perbaikan kan itu berarti anak-anak juga harus bisa memeriksa. Nah agar anak-anak bisa memeriksa, otomatis anak-anak harus bisa menggunakan alat ukur Pak. Nah jadi saya teruskan indikatornya atau pencapaiannya anak-anak itu harus bisa menggunakan dan membaca alat ukur Pak. Alat ukur yang jadi alat ukur yang digunakan ini sesuai rencana yaitu ada jangka sorong, mikrometer, daya indikator, ampometer dan hidrometer Pak. Jadi ada 5 alat nanti yang akan dipelajari pada hari ini. Ya, jadi kalau seperti itu yang Bapak Tajidin akan rencanakan dalam proses pembelajaran nanti, kira-kira Pak Tajidin kalau ada 5 alat ukur yang akan dieksplorasikan pada saat pembelajaran nanti, kira-kira strategi dan metode mungkin pendekatan pembelajaran apa yang akan diterapkan? Jadi untuk pembelajaran pada hari ini, karena ini kan ada juga praktiknya Pak. Jadi untuk pengetahuan mungkin saya gunakan dulu discovery learning Pak. Discovery learning modelnya Pak. Nah terus untuk metodenya mungkin nanti bisa diskusi, demonstrasi atau ceramah Pak. Nah nanti kalau sudah saya rasa anak-anak itu sudah mampu atau sudah memahami fungsinya, baru kita lanjutkan langsung ke praktek Pak. Jadi anak nanti praktek, nanti saya bagi mungkin beberapa kelompok atau mungkin di awal juga langsung saya bagi kelompok Pak. Jadi biar anak-anak nanti main sistemnya rolling Pak. Jadi kelompok 1 misalnya main di jangka sorong dulu, kelompok 2 main di kilometer, nanti seterusnya rolling gitu Pak. Nah nanti
mereka nanti juga akan dipandu oleh multimedia pembelajaran praktik nanti yang saya buat sudah saya siapkan juga Pak. Nah terus pada saat nanti praktik mereka juga akan menggunakan LKPD yang sudah saya kemas di learning management system kita yang kita berikan simbol Pak, sistem belajar online kita. Terkait dengan strategi pembelajaran diferensiasi, kira-kira diferensi apa yang akan diimplementasikan? Ini jadi untuk diferensiasi itu yang sepengetahuan saya Pak ada 3 betul. Ada konten, proses dan produk. Nah untuk untuk konten tadi kan sudah saya siapkan media. Jadi ada multimedia interaktif di mana di sana juga ada materi. Jadi anak yang misalnya di belajar visual mungkin bisa membaca di sana. Terus anak-anak yang auditory di sana juga saya siapkan atau sediakan video Pak. Nah dan untuk yang kinestetik mungkin nanti pada saat di proses ini saya perlu pendekatan ekstra nanti Pak. Nah itu untuk yang di konten. Kalau di proses nanti saya mungkin membedakannya nanti berdasarkan hasil diagnostik Pak. Nah jadi dari hasil diagnostik itu kan ketahuan Pak. Ini saya ini berdasarkan rencana saya. Jadi anak-anak itu kan prasyarat anak bisa menggunakan alat tertentu pertama mereka harus tahu dulu satuan Pak. Satuan dan mereka harus bisa juga menjumlah maksimal. Nah kalau yang ketiga anak-anak juga bisa menentukan yang mana yang garis yang sejajar. Nah kalau berdasarkan hasil diagnostik tadi saya bagi ada 3 kategori Pak. Jadi ada anak yang kategorikan sudah siap, ada yang setengah siap, ada yang belum siap. Nah nanti anak-anak yang saya anggap itu sudah siap itu mungkin mereka bisa nanti belajarnya langsung menggunakan MPI tadi Pak dan dipandu dengan LKPD tadi. Nah untuk anak-anak yang setengah siap dan belum siap itu mungkin nanti saya ini yang pendapat ekstra dan mungkin saya juga bisa nanti minta bantuan dengan anak-anak yang sudah siap sebagai persebaya Pak. Jadi ada untuk yang pondoknya mungkin anak-anak nanti dari hasil pemahaman mereka mungkin bisa nanti dituangkan di bentuk poster misalnya menggunakan gambar misalnya atau seperti anak-anak lah. Jadi hasil pemahamannya bisa mereka sharing di kelompok yang lain. Itu Pak ya strategi untuk pendekatan pembelajaran berdiferensiasinya Pak ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin Pak lebih pada indikator tercapaiannya nanti Pak. Kira-kira sebuah tujuan pembelajaran sudah ada tercapai itu dapat ditinjau dari sisi mananya nanti Pak? Kalau ditinjaunya mungkin nanti harusnya mungkin nanti saya satu Pak. Jadi 3 arah itu sudah bisa Pak ya. Individu mungkin Pak. Jadi 3 arah itu sudah bisa menggunakan dan bisa membaca hasil pokoknya itu bagi saya sudah bisa Pak. Oke, terima kasih atas penjelasan terkait dengan kegiatan praobservasi ini Pak Tajidin. Mungkin nanti akan saya lanjutkan untuk menyertai Pak Tajidin masuk dalam kelasnya, gitu Pak ya. Jadi mungkin kira-kira kapan Pak Tajidin bisa saya bergabung menyertai kegiatan langsung di dalam kelas? Kira-kira kapan Pak? Kalau hari ini bisa Hari ini bisa Pak ya. Hari kebetulan saya jam 10. Alhamdulillah. Jadi mohon izin Pak Tajidin hari ini saya perkenankan untuk bisa menyertai Pak Idin masuk dalam kelas bergabung untuk melaksanakan sesi yang berikutnya yaitu sesi observasi. Hari ini mungkin sampai sini dulu Pak Tajidin ya. Nanti kalau melanjutkan ke sesi yang berikutnya mungkin kita siapkan nanti Pak Tajidin ruangannya dan segala macamnya dan jam 10 bisa dimulai Pak ini. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Pak Tajidin. Kesempatan hari ini sampai di sini dulu. Bila ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. SMK? Sehat. SMK? Sehat. SMK 2 Muntai? Bebas. Sebelum kita mulai kita pada hari ini, kita kepada ketua kelas, silakan untuk berdoa. Oke, terima kasih. Sekarang bertanya dulu, apakah ada hari ini yang tidak hadir? Ada? Ada orang? 31, satu orang tidak hadir berarti ya, berarti 30 orang. Oke, mungkin ada yang tidak hadir hari ini bisa bergabung di kelompok berikutnya ya.
dalamnya ada pernah. Oke, kira-kira itu menggunakan alat apa ya? Oke, bisa bakal jangan sorong. Apa lagi? Ya, terus apakah kalian juga melihat orang tugas PLN yang menggunakan alat ini sedang menggunakan harus atau apa? Sama. Nah, jadi tadi ada diapal sorong, ada mikrometer, ada apometer. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita ada 5 alat yang kita pelajari pada hari ini sesuai dengan elemen kita hari sudah masuk ke elemen nomor 5, yaitu tentang apometer. Hari ini kita ada 5 alat. Ada yang terdiri dari alat ukur mekanik dan alat ukur elektronik. Untuk alat ukur mekanik ada diapal sorong, ada mikrometer, ada diode indikator, terus ada apometer dan nanti ada hidrometer. Nanti yang apometer untuk filter. Nah, sebelum kita lanjutkan, kami akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita harapkan nanti kalian pada saat pembelajaran hari ini, setelah selesai kalian sama-sama belajar, kita sama-sama praktik, kita harapkan kalian mampu memahami fungsi dan cara menggunakan alat ukur. Karena nanti untuk tujuan pembelajaran berikutnya, kalian nanti bakalan melaksanakan yang namanya pemeliharaan dan perbaikan. Nah, yang namanya memelihara dan memperbaiki itu kita harus memeriksa. Memeriksa menggunakan apa? Alat ukur. Nah, jadi menggunakan alat ukur. Jadi prasyaratnya nanti kalian untuk menuju ke pemeliharaan dan perbaikan tadi, kalian bakal memeriksa. Nah, prasyaratnya bisa menggunakan alat ukur. Untuk penilaiannya nanti ada dua nanti. Jadi pertama nanti Joko nanti akan menilai kalian dengan soal nanti ada matematik nanti, kemudian ada juga nanti unjuk kerja atau keaktifan kalian itu namanya matematik. Jadi selama kalian nanti berdiskusi atau nanti kita ada demonstrasi dari bapak atau nanti ada penjelasan dari bapak, nah itu nanti menilai keaktifan kalian dan nanti kalian akan berbagi dalam beberapa kelompok dan kalian nanti akan bekerja menggunakan LMD yang sudah disediakan di LMS simbol kita. Dan sebagai bahan ajar atau sebagai bahan bacaan itu di simbol sudah disediakan juga materi dan ada juga disediakan multimedia pembelajaran praktik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan melakukan dulu namanya asesmen diagnostik. Bapak mau tahu dulu sejauh mana pemahaman kalian atau pemahaman awal kalian tentang alat ukur. Untuk linknya sudah Bapak kirim di grup, silakan dikerjakan menggunakan Google Form. Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, Bapak jelaskan dulu sekilas. Jadi jangka sorong ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, panjang atau kedalaman atau ketebalan. Itu jangka sorong ya. Nah, kemudian untuk mikrometer itu ada tiga macam. Jadi ada mikrometer inside, ada outside dan ada depth mikrometer. Nah, untuk yang kita pakai pada hari ini kita menggunakan outside mikrometer. Jadi outside mikrometer ini gunanya untuk mengukur diameter luar atau panjang atau ketebalan suatu benda. Itu yang mikrometer ya, outside mikrometer. Nah, kemudian ada namanya dial indikator atau dial gig. Fungsinya untuk mengukur kerataan atau kebentukan atau keolehnya suatu permukaan. Lanjut lagi ada namanya ampermeter. A-nya ampere, V-nya volt, O-nya ohm. Ya, ampermeter. Jadi untuk mengukur arus, tegangan dan hambatan atau tahanan. Nah, itu ampermeter. Nah, kemudian untuk yang berikutnya hidrometer itu gunanya untuk mengukur berat jenis air api. Nah, setelah ini kalian akan berbagi dalam beberapa kelompok. Sebelum kita praktek, Bapak sudah menyediakan multimedia pembelajaran praktek. Jadi kalian pahami dulu tentang fungsinya dan cara kerjanya dan bagaimana cara menggunakannya. Silakan buka di HP-nya, itu sudah berkirim linknya. Dipahami juga lah cara membaca alat-alat. Sekarang kalian praktikan coba menggunakan alatnya. Oke, siap? Siap? Satu, silakan ke sebelah sini. Silakan.
Oke, semuanya sudah melaksanakan pemeriksaan pengukuran. Nah, jika sudah, silakan kembali ke posisi duduk masing-masing. Duduknya masih bergelombang. Duduknya masih bergelombang. Siap? Sudah siap? Siap. Oke, jika sudah siap, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Tepuk tangan nomor 1 dulu. Nah, jadi tadi kelompok 1 sudah melakukan pengukuran diameter normal, diameter dalam, dan ke belakang. Jadi kurang ini sedikit cara membaca jadwal soalnya. Jadi misalnya nih seperti ini, kan ada skala utama dan skala non-ios, ada atau skala utama dan skala variabelnya. Nah, kita tentukan dulu skala utamanya. Cara menentukan skala utamanya di atas angka skala variabel atau skala unit atau skala utamanya. Misalnya nih di atas angka 0 ada angka 50, nah di skala utamanya 50. Baru kita cari garis yang sejajar di bawah sini. Nah, misalnya sejajarnya misalnya di 90, jadi 50,90. Nah, itu cara membacanya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Tepuk tangan nomor 2. Oke, kita jalan lagi sedikit tentang pembukaan kilometer. Jadi pertama kalian baca dulu skalanya, dia ada skala atas dan skala bawah dan skala timbal. Pertama baca dulu skala utamanya, skala atasnya. Nah, skala atas itu di samping skala timbal, itulah skala atas. Jadi misalnya ini 60 misalnya. Nah, ini sudah 60 simpan di kepala kamu. Tinggal mencari komanya. Sekarang infonya kelihatan ya semuanya. Lihat. Nah, kalau garis bawahnya kelihatan dibaca 50. Nah, tinggal kalian cari skala timbalnya. Skala timbalnya itu yang sejajar dengan garis tengah antara skala atas dan skala bawah. Perhatikan di mana di sini. 25. Nah, berarti 60,50 tambah 25 berapa? 7. Nah, jadi nilainya 60,75. Nah, itu cara membacanya. Oke, jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi hari ini kalian sudah melakukan menggali informasi, membaca cara penggunaan fungsi dari alat ukur. Ada 5 alat ukur tadi ya. Nah, ada Java Sorong, micrometer, daya, apa lagi? Ammeter dan itu sudah silakan di multimedia sudah interaktif. Jadi langsung mempraktikkan, ya kan? Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kira-kira apakah ada lagi yang masih kurang paham atau ada yang perlu dipahami di mananya, silakan sampaikan. Ada? Ada? Atau sudah jelas semua? Oke, nah kalau misalnya sudah jelas, nanti untuk program berikutnya kita ulik. Jadi nanti yang sudah Java Solong, komentar yang mikrometer dan berikutnya kita ulik. Jadi biar semua merasa atau merasakan menyentuh alatnya, langsung membaca alatnya. Siap? Ya. Oke, nah jika sudah, Bapak mau mencek
lagi meyakini lagi apakah kalian benar-benar sudah paham atau tidak. Bapak akan lakukan yang namanya asesmen sumatif. Silakan buka linknya dulu. Kita akan menggunakan kuis. Silakan. Siap. Oke, sudah semuanya? Ya. Oke, kita cek dulu ya nilainya ya. Oke, alhamdulillah berarti dari 30 orang rata-rata ini sudah di atas 70. Artinya sudah kalau dari segi pengetahuan sudah memenuhi kriteria tercapai tujuan pembelajaran. Oke, bagi yang belum masih ada beberapa yang belum nanti di foto berikutnya nanti kita balik lagi nanti akan langsung ajarin. Nah, dan sambil dibaca lagi di media penunjuk prakteknya sambil dibaca lagi dipahami lagi atau boleh bertanya dengan teman yang sudah paham. Bisa? Bisa? Nah, jadi untuk minggu depan bagi yang sudah bisa nanti rolling lagi lanjut ke alat berikutnya. Yang belum ini bersama Bapak nanti kita belajar sama-sama. Siap? Siap. Oke. Mungkin untuk teman-teman ini Bapak cukupkan. Namun sebelum kita mengakhiri, Bapak minta kita berdoa lagi. Silakan kami minta doa lagi. Untuk hari ini kami lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Ilmu Muntai? Hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Satyawati. Yang saya hormati Bapak Haji Dulur, rekan sejawat yang kelasnya saya observasi untuk kegiatan supervisi akademik. Alhamdulillah sampai hari ini kegiatan supervisi akademik sudah melewati dua sesi atau tahap. Yang pertama yaitu observasi sudah dilakukan di minggu kemarin, termasuk yang kedua yaitu observasi akademiknya juga sudah dilewati pada minggu kemarin. Selanjutnya mohon izin berkenan untuk melanjutkan tahapan terakhir yaitu tahap ketiga yaitu kegiatan pasca observasi tentunya. Bapak Tajidin yang saya hormati dan Ibu pendamping praktik, pengajar praktik yang saya hormati, perkenankan hari ini dari pikiran saya untuk melanjutkan pasca observasi yang kemarin kelasnya Pak Tajidin saya sertai dalam proses BBM di kelasnya tentunya. Untuk itu untuk observasi ini saya mohon izin saya lanjutkan untuk percakapan pasca observasinya Pak Tajidin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ingin saya gali lagi dalam terkait dengan kegiatan pasca observasi ini Pak Tajidin. Mungkin yang pertama Pak inilah ya apa kira-kira indikator tujuan pembelajarannya sudah tercapai dari proses pembelajaran Pak Tajidin dilakukan di kelas kemarin Pak. Siap. Jadi kemarin itu indikatornya anak-anak itu saya ambil waktu itu jika anak sudah tahu fungsinya, kemudian komponen-komponennya, nah kemudian anak bisa menggunakan. Nah itu kemarin kalau untuk fungsi dan komponen-komponennya itu kan sudah saya kasih asesmen, nanti itu sudah saya kasih kemarin. Alhamdulillah kalau anak-anak sudah di atas 80 sudah semua. Nah kemudian kalau untuk yang komponen alatnya, karena kemarin mereka belajar di kelompok, itu berdasarkan pengamatan, memangnya saya amati itu per kelompok itu. Nah, jadi ketahuan sudah anak sudah bisa menggunakan dan bisa membaca alat ukurnya. Jadi dari tiga tadi fungsi komponennya kemudian cara menggunakan dan membaca ini sudah menurut saya sudah tercapai berdasarkan asesmen dan untuk kerja pada saat kerja kelompok kemarin. Terus terkait dengan strategi pendekatan dan metode pembelajaran Pak diterapkan minggu kemarin, bahwasanya Pak ini sudah mengimplementasi sebuah strategi belajar diferensiasi yang tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan tiga produknya sudah mencapai kira-kira tuntasannya Pak ya, seperti itu Pak ya kan. Nah, kira-kira menurut Pak Tajidin ya kan potensi apa lagi yang ingin Pak Tajidin kembangkan untuk pembelajaran yang akan datang kira-kira Pak? Mungkin sebagai kita saya
saya bagi 5 kelompok kemarin. Nah, satu kelompok itu sampai 5 sampai 6 orang Pak. Jadi itu mungkin terlalu banyak Pak, terlalu banyak mungkin, dan saya amati mungkin karena orangnya terlalu banyak mungkin aktifannya mungkin masih kurang Pak. Harusnya kan menurut saya itu idealnya satu kelompok itu 3 atau 4 orang, orang itu sudah dulu gitu kan. Itu kemarin saya mainkan 5 sampai 6 orang, karena ya tadi yang pertama itu memang ada alat sih Pak, kan alat yang tersebut cuma 5, jadi bisa cuma dibagi 5 kelompok. Nah mungkin untuk rencana berikutnya mungkin saya mungkin bisa menangani ini lagi mungkin, atau kelompoknya saya perkecil lagi, misalnya dari orang 70 itu saya bagi satu kelompoknya 2 orang, mungkin ada 10 kelompok yang lain lagi, mungkin itu sebagai rekomendasi saya juga Pak, karena ya tadi kurang mengena, karena masih ada itu anak-anak yang masih sedikit kurang aktif Pak. Oke. Jadi kedepannya mau dibicarakan terkait dengan aktivitas belajar anak di kelompok itu Pak ya, kelompoknya mau diperkecil lebih sedikit supaya intensitas aktivitas belajar anak maksimal. Itu Pak ya kan, seperti yang sudah saya observasi, saya lihat juga bahwa proses pembelajaran sudah berjalan baik ya kan, terkait dengan aktivitas anak kemarin memang seperti yang disampaikan Pak tadi, karena jumlahnya cukup gemuk ya kan, jadi aktivitas partisipasi anaknya juga agak sedikit susah dikendalikan karena jumlah kali banyak. Jadi kedepannya mau diperbanyak, kelompoknya diperbanyak dan jumlahnya dari performanya semakin tinggi. Itu terkait dengan betul. Terkait dengan antusias belajar siswanya Pak, seperti apa? Ya kalau untuk antusiasnya, kalau menurut saya Pak, mungkin ya semangat Pak, karena kebetulan di rumah saya mengajarnya pagi Pak, kan beda kondisi kita mengajar pada saat pagi dan siang Pak. Mungkin pada saat pagi itu apalagi dari awal itu sudah saya selipkan serang otak kemarin yang anak itu semangat sekali Pak. Dan kemudian ada yang juga kemarin, terus pada saat anak kan kemarin mau belajar di sekolah lebih Pak, nantinya anak kan bisa sediakan memilih aktif Pak. Jadi di MP itu ada videonya, jadi kan anak-anak yang gaya belajarnya auditory, visual, itu mengenai semua Pak. Jadi untuk yang auditory sama visual mungkin bisa mengenai di MP itu Pak. Nah terus kalau untuk yang kinestetiknya itu mengenai pada saat praktik. Terus kalau dari pengalaman saya lumayan mengenal sudah Pak. Dan anak-anak itu sudah menurut saya aktif, karena setiap di sela-sela ada terus sedikit, ada yang terus sedikit anak-anak semangat. Terus mungkin ini Pak, terkait dengan strategi Pak didik, jumlah siswa itu kecil kan, dari tiap-tiap kelompoknya gitu kan. Kira-kira tujuan yang mau dicapai nantinya dengan jumlah yang itu kira-kira apa? Ya yang jelas meningkatkan aktivitasnya sekarang kan kalau satu kelompok itu ada 6 orang, sementara alatnya cuma 1, itu kan ada ngantri Pak, menunggu. Nah kalau misalnya satu kelompoknya 3 orang, 1 orang misalnya mengerjakan LKPD, 1 orang mempelajari di MPI-nya, 1 orangnya mempelajari praktik langsung menggunakan komponen. Mungkin masing-masing sudah ada kurang lebihnya Pak. Kalau 6 orang itu kan ada yang masih nyangkul menunggu, lalu menunggu dipakai. Kalau 3 orang mungkin semuanya bekerja. Terus selanjutnya Pak, kira-kira sebagai indikator keberhasilan bahwasanya dengan strategi diperkecil tadi itu akan lebih aktif, kira-kira apa Pak indikator keberhasilannya Pak? Ya mungkin karena ini kan sesuai dengan elemennya ini kan tentang pemanggilan dan perbaikan otomotif. Nah, mungkin kalau misalnya untuk di tes kan nanti setelah mereka bisa menggunakan output ini, pada saat mereka masuk ke pemanggilan atau pemeriksaan itu mereka akan lebih cepat paham dibandingkan dengan keterbatasan orang tadi yang mengantri Pak. Kalau ini kan saya nanti mau cek lagi satu-satu apakah masih ada atau enggak. Kalau hanya 3 orang sih yakin udah paham, karena 3
bisa dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan progres kedepannya Pak Idin mau melaksanakan seperti yang baru terkait pengelompokan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Idin dan berikan kepada seluruh masyarakat Pak Idin terkait dengan supervisi akademik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon izin Ibu pengajar praktik dan Pak Idin. Kurang lebih saya mohon maaf. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.